Dan Mbak Lady, masalahnya perihal kasus kemarin yang pencatatan nama sudah sejauh apa sih mungkin perkembangannya? Ya, jadi ini diawali dari ada kerjasama ya sama mitra kerjanya yang nanti dijelaskan kembali oleh Mbak Lady Marcella. Tapi di sini melibatkan ya seorang notaris ya, saya tidak bilang oknum ya, tapi seorang notaris ya, seorang ibu notaris yang memang berprakteknya udah cukup lama, cuman kok sampai dia berani melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan SOP dan sudah melanggar sumpah, sehingga tempo hari kita laporkan ke MPD, ya, MPW, dan akhirnya diputus bahwa yang bersangkutan itu memang bersalah dan dikenakan sanksi. Untuk lebih jelas materinya seperti apa, Mbak Lady bisa jelaskan langsung. Iya, Mbak Lady mungkin ini aja deh, kronologinya seperti apa, kenapa bisa namanya dicatut namanya, apakah juga memang sudah ada perjanjian kerjasama apa gitu mungkin? Pertama-tama kita nggak pernah ada perjanjian kerjasama ya sama mereka gitu kan. Mereka kan bukan 1-2 orang ya, jadi kita nggak pernah membuat perjanjian kerjasama apapun. Bahkan mereka yang memperdaya memakai perusahaan saya menggunakanlah produk notaris ini gitu. Jadi ada akte salinan seolah-olah draftnya, terus isinya itu seolah-olah saya tahu, padahal saya nggak pernah dikasih draft itu sama sekali, tapi mereka berkehendak menerbitkan itu semua. Makanya kemarin kita laporin perbuatan notaris ya, karena saya nggak pernah ketemu notaris, nggak pernah order ke notaris terkait saya mau buat akte salinan atau akte kuasa seperti itu, saya nggak pernah. Bahkan notaris ini alhamdulillahnya sih terbukti ya, dia mengakui semuanya, dia tidak pernah menghadap kepada saya, tidak pernah bertemu kepada saya. Jadi memang benar-benar kita tuh nggak kenal sama notaris ini. Dengan produk notaris ini, produknya akte salinan, makanya si oknum ini atau apa ya Pak disebutnya? Ya memang notaris nggak oknum lagi, memang ini udah memang beberapa notaris memang juga sudah banyak melakukan hal-hal yang memang mengarah kepada mafia. Ini baru urusan pekerjaan ya, belum urusan tanah, akte jual beli segala macam. Ini sudah saya pikir kita sebut namanya juga nggak ada masalah. Ya. Ibu Yunita Sandrayanti. Ya. Jadi notaris tersebut akibat produknya dia menghasilkan surat-surat kepada pihak ketiga gitu kan, di tanggal dimana saya belum pernah ketemu oknum ini gitu kan, saya belum pernah kenal, tapi sudah menerbitkan surat piutang mengatasnamakan perusahaan saya, padahal saya belum pernah ketemu orangnya, saya belum pernah meminta, dan mungkin saya baru kenal sama mereka 12 jam, tapi di keesokan harinya memakai produk akte notaris seolah-olah mereka merasa saya memberikan kuasa, padahal nggak sama sekali. Bahkan draft dari produk notaris itu saya tidak pernah dapatkan. Makanya terbukti dan notaris mengakui semuanya di MPW, dan alhamdulillah kita sudah ada putusan dari Majelis Pengawas Notaris Provinsi Banten, dan terima kasih juga untuk Majelis Pengawas Provinsi Banten sangat transparan dalam menangani pengaduan masyarakat seperti kita, terus juga sangat seksama untuk mendengarkan para pihak antara saya pelapor dan notaris terlapor. Alhamdulillah sih prosesnya juga berjalan sangat lancar, dan notaris baru kali inilah ya saya dengar keterangannya, bahkan saya baru tatap muka satu meja gitu dan mengakui semuanya kalau memang dia tidak pernah menghadap. Di sini ada putusannya, notaris itu diusulkan untuk diberhentikan seperti itu. Jadi di sini juga notaris banyaklah pengakuannya ya gitu. Diberhentikan sementara waktu untuk berpraktek sebagai notaris selama 3 bulan. Ya. Itu sudah resmi Bang, berarti sudah benar Sudah dalam putusannya dan sudah inkrah karena dia tidak banding. Mungkin kalau banding nanti bisa ditambah, dan mungkin kalau kasasi pun juga nanti bisa dipecat. Makanya dia pikir 3 bulan udah nggak terlalu lama lah. Nah, selama periode itu nggak ada, dari notaris itu nggak ada permintaan maaf pribadi gitu ke Mbak Marcella atas pelakuannya gitu? Kalau secara pribadi sudah minta maaf, tetapi kan ini kita proses hukum, artinya secara hukum memang mesti diputuskan, karena ini kan
produk hukum. Jadi keputusannya memang harus diambil dengan memberhentikan dengan sementara selama 3 bulan. Iya. Dan di sini memang mukjizat sekali gitu ya, notaris ternyata mengakui semuanya perbuatan dia dan banyak sekali pasal yang dilanggar gitu. Di sini juga benar bahwa terlapor atau notaris mengakui bahwa dalam pembuatan akte tersebut yang dipakai sama saya sebut mantan rekan kerja atau oknum ya, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pembuatan notaris tahun 2014 dan beberapa pasal mungkin juga. Artinya gini, artinya semua kejahatannya itu ya terungkap di majelis pengawas notaris wilayah ya, karena dari DPD terus naik ke MPW dan MPW diputuskan. Nah, ketika dia tidak banding, berarti dia sudah menerima putusan itu dan dia harus menjalankan putusan itu. Nah, putusannya itu 3 bulan sama sekali tidak boleh berpraktek sebagai seorang notaris. Hanya 3 bulan? 3 bulan. Karena dia tahu kalau dia banding nanti bisa kena jadi 9 bulan. Kalau dia kasasi lagi ya diberhentikan untuk selama-lamanya. Jadi terbukti sekali perbuatan pelanggaran hukumnya itu memang benar-benar dia lakukan dan memang merugikan masyarakat. Makanya selalu saya himbau hati-hati dengan notaris, karena banyak notaris yang berkerah hitam ya. Jadi bukan hanya di Jakarta ya, di daerah pun juga seperti itu. Apalagi di Bali itu banyak sekali orang asing terjebak oleh notaris yang pada nakal. Nah, saya juga memang berharap Kementerian Hukum dan HAM lebih ketat lagi nih kepada notaris nih, ya, nggak main-main, karena memang sudah sedikit-sedikit kalau urusan mafia tanah, urusan tanah, nah pasti notarisnya yang terseret dan terlibat dan banyak juga yang mendekam kan. Nah ini kan baru urusan baksos yang dipelintir, ya, menjadi seolah-olah ada untung ada ruginya. Nah, klien ini korban atas perbuatan si Yunita Chandrawati. Namanya pun susah nih, namanya ribet. Karena makanya orangnya ribet juga. Tapi ada kerugian enggak dicatat nama PT-nya ya, perusahaannya itu ada kerugian nggak sih, mungkin ada tagihan lah mungkin semacam itu? Alhamdulillah sih memang dari pihak ketiga nggak langsung ke kami ya, karena memang kami tidak menyentuh sama sekali pihak ketiga dan akhirnya saya bongkar semuanya karena saya di sini mau memberikan efek jerah kepada mereka semua nih. Ini kan bukan pelakunya bukan 1-2 orang, banyak orang. Jadi saya mau memberikan efek jerah bahwa mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama seperti yang saya alami gitu. Jadi dipikir mereka kan saya tidak tahu, ternyata belakangan saya mendapatkan perpanjangan kontrak pihak ketiga yang mereka lakukan dari awal, saya tidak mengetahui, di situ saya bongkar gitu. Makanya notaris juga alhamdulillah terbukti ya dalam pasal 16 ayat 1 huruf A, pasal 16 ayat 1 huruf M, pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 40 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Jadi notaris ini benar-benar menabrak semua aturannya, karena juga kita heran gitu, notaris ini cukup senior sih, cuman kok mau dengan diperdaya sama mereka juga dengan menguntungkan tindakannya si mantan rekan kerja kami gitu. Tapi dengan adanya kasus ini mungkin nggak ada klien-klien dari perusahaan kakak yang akhirnya pergi ya sih? Alhamdulillah sih kalau klien lama memang karena tahu kinerja kita dia tidak meninggalkan ataupun dia tidak terpengaruh, cuman merugikannya trust issue. Jadi ada klien baru kami 1-2 orang dan itu mau bekerja sama sekali sama kami, nilainya juga tidak sedikit. Itu akhirnya karena trust issue ini jadi mereka ragu gitu. Tapi ya nggak bermasalah untuk klien-klien yang sudah lama bekerja sama kami sih gitu. Tapi untuk klien yang baru jadi adanya trust issue itu yang sangat merugikan, makanya alhamdulillah kita membuat laporan pencemaran nama baik di Bareskrim. Bapak Karta bisa, kuasa hukum saya bisa jelaskan sih. Ya, jadi semua perbuatan dan apa yang dilakukan oleh mitra kerjanya sudah dilaporkan ke Bareskrim. Ya, mudah-mudahan 13 November. dalam waktu dekat ini mereka diperiksa dan mudah-mudahan juga ya dimasukin ke sel, karena urusan-urusan kecil pun juga berani melanggar hukum.
sekarang nih orang udah nekat, pokoknya ada press money, berbuat jahat pun udah tidak lagi semacam tabu ya, udah nggak tabu lagi. Jadi sudah kami laporkan ke Mabes Polri. Nah, tinggal kita lihat seperti apa nanti Mabes Polri menyikapi laporan kita. Dengan pasal apa? Pasal penipuan, penggelapan, dan pencemaran nama baik. Hukumannya di atas 4 tahun, tapi bisa masuk dan bisa dijerat lah ya.